Kalau memilih berdasarkan kriteria tidak masuk akal seperti ini, jangan mimpi tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju. Mau pilih pemimpin yang gemoy dan jago joget, atau yang benar-benar paham akar masalah negara ini dan tahu solusinya? Kalau suka yang lucu-lucu, silakan tonton saja acara komedi. Kalau kita memilih pemimpin karena dia lucu dan jogetnya enak dilihat, memangnya negara ini bisa jadi superpower dengan modal pemimpin lucu? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kalau kita melihat perilaku Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019, ada kesan garang dan galak. Kadang, kalau dia sudah terjepit saat ditanyai isu kontroversial, dia bakal emosi. Kalian pasti semua sudah tahu, dia pernah gebrak meja dan juga tinju meja berkali-kali ketika emosi. Ada juga katanya pernah lempar HP. Tapi entah itu benar atau tidak, banyak yang percaya. Apalagi jika dikaitkan dengan masa lalunya, tidak heran kalau Prabowo terkesan keras dan garang. Tapi sekarang Prabowo malah dipersepsikan dengan kata gemoy. Capres gemoy, itulah branding terbaru yang sedang dipakai kubu Prabowo. Berpuluh-puluh tahun kita melihat Prabowo yang keras, tapi bisa di-framing dengan kata gemoy. Apakah kalian percaya? Saya yakin karakter seseorang itu sulit diubah. Apalagi karakter ini konsisten selama belasan atau puluhan tahun, lalu mendadak berubah menjadi gemoy. Saya rasa ini cuma branding saja. Makanya Prabowo suka joget. Dikit-dikit joget. Kalau ada yang mengkritik, katanya disenyumin aja, dijogetin aja. Bahkan ada survei yang narasinya sangat ngawur. Kalian pasti sudah tahu banyak survei yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran meroket ke angkasa. Ada satu survei yang mengatakan fenomena efek gemoy membuat elektabilitas meroket. Saya dalam hati, oh my god, hanya karena gemoy lantas orang-orang pada memilih Prabowo. Wah, yang bener aja, ini entah surveinya yang ngawur atau pemilihnya yang ngawur. Kalau misalnya ada perusahaan memilih satu orang jadi CEO hanya karena gemoy, apakah itu masuk akal? Pertanyaan saya adalah, apakah negara ini sedang menyambut pemilu atau sedang mengadakan kontes Mister Gemoy Indonesia? Coba pikirkan lagi dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih, sejernih air laut di Raja Ampat. Ngefans karena gemoy silakan, tapi karena gemoy orang-orang mempercayakan negara ini pada Prabowo. Apakah itu masuk akal? Apakah karena Prabowo pintar joget lucu, lalu orang-orang merasa Prabowo sungguh menggemaskan dan kemudian memutuskan Prabowo sangat layak jadi presiden? Bukankah itu lucu? Ini pemilu atau kontes ajang bakat? Lagi pula kita harus tahu, branding gemoy ini baru saja digaungkan, baru seumur jagung. Apakah kita harus percaya begitu saja? Apakah benar Prabowo sudah berubah jadi menggemaskan atau karena terpaksa berubah demi menang Pilpres? Ini tidak ada bedanya saat Pilkada DKI 2017. Mereka kebanyakan memilih Anies karena masalah seiman. Yang penting seiman, tidak peduli meskipun tidak bisa kerja dan janjinya muluk. Nalar mereka tersendat, sehingga mereka memakai emosi saat memilih. Hasilnya menyesal 5 tahun. Jakarta tidak bisa maju lebih kencang. Baru-baru ini ada satu kejadian yang membuktikan kalau Prabowo ini kemampuannya kurang dalam memimpin negara ini. Ada satu video yang beredar luas di media sosial dalam acara diskusi perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu kemarin. Jadi Prabowo ditanya oleh seorang ibu-ibu pada saat bicara soal nikel, biji besi, dan segala macamnya. Tapi katanya di Malang hanya ada singkong. Mereka tidak tahu cara ekspor dan regulasinya. Prabowo dengan santai menjawab. Dia menyebut soal kebutuhan sekolah, rumah sakit, hingga aspal. Jawabannya melebar ke persoalan penerimaan uang atau pendapatan negara hingga impor gandum. Intinya jawaban dari Prabowo sangat tidak nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan. Ibu-ibu tadi mau tahu gimana caranya ekspor singkong dan gimana regulasinya. Tapi jawabannya melebar kemana-mana.
Ini sama kayak dulu Anies ketika ditanya soal BPJS. Dia malah jawab soal kesehatan ibu hamil dan gizi dalam kandungan. Jawabannya muter-muter kayak pembalap tong setan. Kalau seseorang jawabannya muter-muter tidak jelas, artinya dia panik karena tidak tahu mau jawab apa. Ketimbang nanti dikira tidak bisa menjawab, lebih baik jawab muter-muter. Pokoknya jawab aja deh. Apa yang ada di pikiran, keluarkan semua. Ketimbang diam dan jadi bulan-bulanan. Mungkin Prabowo tidak berani ngomong soal singkong karena mau tidak mau harus membahas soal program lumbung pangan atau food estate. Food estate adalah program yang menelan banyak biaya dan membabat hutan skala besar. Greenpeace Indonesia menemukan kegagalan di proyek food estate di hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan Tengah. Kegagalan yang dimaksud adalah tanaman singkong. Kementerian Pertahanan menanam singkong tapi tidak tumbuh. Padahal lahan yang disiapkan mencapai 31.000 hektar untuk lahan singkong. Dari temuan Greenpeace, setengah dari lahan itu sudah dicakup berbagai izin penggunaan lahan pribadi maupun fasilitas umum. Kementerian Pertahanan membuka 760 hektar pada 14 November 2020. Pembukaan lahan singkong itu tanpa penilaian lingkungan. Selain itu, food estate di beberapa daerah juga tidak berhasil. Menurut mereka, itu karena kebijakan food estate tidak berbasis penelitian yang kredibel. Selalu dibikin tergesa-gesa. Padahal, perencanaan awalnya, proyek ini adalah salah satu proyek strategis nasional dengan anggaran sebesar 1,9 triliun pada 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 4,1 triliun. Bayangkan anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Itulah akibat lebih fokus ke joget-joget tidak jelas. Udah itu lebih mementingkan image gemoy ketimbang visi misi. Makanya kalau ditanya sesuatu yang rumit-rumit, Prabowo pasti kebingungan dan 11-12 dengan Anies. Jawabannya malah makin memusingkan. Masyarakat harus sadar, pakai nalar dan logika dalam memilih pemimpin. Jangan sampai dikendalikan emosi yang menyebabkan salah pilih pemimpin. Jangan karena dipertontonkan drama gemoy, joget-joget, langsung jatuh cinta. Kalau memilih berdasarkan kriteria tidak masuk akal seperti ini, jangan mimpi tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju. Mau pilih pemimpin yang gemoy dan jago joget, atau yang benar-benar paham akar masalah negara ini dan tahu solusinya. Kalau suka yang lucu-lucu, silakan tonton saja acara komedi. Kalau kita memilih pemimpin karena dia lucu dan jogetnya enak dilihat, memangnya negara ini bisa jadi superpower dengan modal pemimpin lucu? Memangnya negara ini bisa semaju Cina atau Korea Selatan kalau pemimpinnya modal gemoy? Pikirkan lagi baik-baik. Ini pemilihan presiden, bukan pemilihan orang lucu dan gemoy. Apalagi capresnya pintar joget dan cawapresnya masih kurang pengalaman. Dipaksa maju karena ada yang haus kekuasaan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.